Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sedulur, pagi hari ini rasanya saya agak tenang, gembira gitu kan. Tapi rasa deg-degan saya gitu kan, rasa khawatir saya itu masih ada, teman-teman. Ini berkaitan dengan match tadi malam ketika timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia kemudian bertemu dengan tim Kangguru atau Socceroos, itu timnas Australia gitu kan. Memang hasilnya imbang ya, draw gitu kan, 0-0. Tapi yang jelas sepanjang pertandingan gitu kan, mulai menit ke 15 ke sono gitu, sempat saya sepertinya jantungan lah, deg-degan terus gitu kan, isinya ngumpat terus gitu semalaman sih teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, saya bangga ya timnas kita, walaupun semalaman timnas kita dikurung, dibombardir gitu kan, dideterminasi oleh timnas Australia yang memang kalau kita lihat memang timnas Australia kan memang langganan ikut putaran final Piala Dunia gitu kan, dan dari peringkat juga jauh lah gitu kan, peringkat kita jauh. Tapi di sini kita apresiasi ya kerja keras dari Bapak Erick Thohir, kemudian ada Coach STY dengan beserta semua staf kepelatihan dan juga para pemain. Memang semalaman memang berjibaku habis-habisan. Artinya di sini kalau saya lihat semalaman gimana Martin Paes mati-matian kan gitu kan, menjaga gawangnya agar gak kebobolan. Begitu juga barisan pertahanan yang dikoordinir sama Izes, Justin Hubner setelah Rizky Ridho, ini kerja keras luar biasa, patut apresiasi. Di depan Ratnar Oratmangun sendirian gitu kan, di tengah semua Ivar Jerner, Tom Hay, semuanya, terus Nathan Joaun, semua bekerja keras. Jadi kalau kita lihat memang nggak perlu kemudian kita lihat pencapaiannya, tapi kita lihat memang kemudian apa sih yang sudah berubah di timnas kita gitu kan. Kalau kita bandingkan kan memang agak susah, karena memang pemain-pemain kita yang ada saat ini juga kan memang masih belum pemain inti di klubnya masing-masing ya. Terakhir Tom Hay masih belum dapat klub sekarang gitu kan. Kalau kita lihat kemudian ada Ivar Jenner, dia masih pemain cadangan di Utrecht gitu kan. Begitupun juga Justin Hubner, dia di Wolverhampton masih pemain di level juniornya gitu kan. Dan kemudian Ratnar Oratmangun juga kemarin nih barusan dapat klub kan di Vender Football Club ya gitu kan. Terus kalau kayak si Rafael Struijk ini pemain-pemain yang masih belum menjadi tim inti di klubnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau kita lihat juga di Australia ini pemain-pemain yang sudah kawakan semua. Mungkin sekitar 75% pemain timnas Australia ini dihuni pemain-pemain senior yang memang sudah terbentuk di klubnya dan di liganya masing-masing. Kita bisa lihat di situ ada Harry Souttar, ada Cameron Burgess gitu kan, ada Craig Godwin, terus ada si ini yang main di liga-liga Inggris ya gitu kan. Terus kemudian ada Jackson Irvine yang main di St. Pauli di Liga Jerman. Yang jelas kenapa saya bilang klub dan liga tempat bermain mereka itu sangat penting. Ya saya lihat karena memang kalau bertemu untuk persiapan ketemu bersama dengan pelatih timnas ini kan cuman berapa hari ya, biasanya ya 1 minggu atau 2 minggu sebelum match. Artinya pembinaan, pembentukan karakter, fisik segala macam ya memang di klub dan di liganya masing-masing gitu kan. Yang jelas kan pemain-pemain kita belum menjadi pemain-pemain inti di klubnya masing-masing, dan banyak yang masih kemudian dipinjam-pinjamkan ke klub lain ya gitu kan. Yang jelas ini sangat penting ya teman-teman. Kalau kita lihat kan memang realnya saja, kalau saya lihat tuh kayak Cameron Burgess, kemudian Jackson Irvine, kemudian ada Harry Souttar, Craig Godwin, itu kayak semalam tuh saya lihat tuh mukanya itu masih buger, terus nggak ngos-ngosan segala macam. Artinya memang kemudian mereka di liga-liga mereka, di klub-klub mereka ini, mereka menjadi pemain inti tiap hari, tiap ini memang sudah terbentuk di situ gitu kan. Sehingga fisiknya, apalagi yang main di Liga Inggris ya, karena memang liganya main cepat, terus kayaknya sampai 2 kali 45 menit tuh kalau tim-tim Inggris tuh kan masih kemudian saling nyerang gitu kan, saling attack gitu kan. Yang jelas ketara sekali gitu kan fisiknya. Kita kalau teman-teman lihat ya, amati itu si Cameron Burgess, kemudian si
Harry Sotar ataupun Craig Godwin tuh sampai 2 kali 45 menit tuh nggak ketara terengah-engah gitu kan. Coba kalau teman-teman lihat si Gondrong tuh, si Jackson Irvine yang main di St. Pauli kan juga nggak begitu terengah-engah, karena memang soalnya memang intinya terbentuknya pemain-pemain ini lebih di klubnya masing-masing gitu kan, sama liga tempat mereka bermain. Nah yang masalah kan memang kemudian pemain-pemain kita ini memang kebanyakan kan belum menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Justin Hubner belum, masih peminjaman ya. Kalau sekarang di klub Norwegia itu pun nggak menjanjikan kemudian dimainkan secara terus-menerus gitu kan oleh klub tempat mereka dipinjamkan gitu kan. Terakhir kan di Jepang juga nggak dipakai itu Justin Hubner oleh klub-klubnya ya, Gamba Osaka, Cerezo Osaka gitu kan. Ada kemudian Pratama Arhan, ini kan nggak dipakai reguler sama klubnya masing-masing gitu kan. Nah ini memang kedepannya memang kalau kita lihat memang berat ya perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia ini kan, berat. Apalagi kalau kita lihat tadi malam saya nonton Jepang lawan Bahrain, itu dia tandang malam tuh. Jepang ini baik dari stamina, penguasaan bolanya udah luar biasa ya. Semalam Jepang win 5-0 ya, pasal 5-0. Dia masangnya semalam itu Hajime Moriyasu, dia masang si Takumi Minamino di sayap kiri, dia biasanya di tengah kan, attacking midfielder, dia di winger kiri gitu kan. Tengahnya ada si center forwardnya Ritsi Dohan, dan kemudian di sayap kanan Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma ini biasanya pasang di winger kiri ataupun winger kanan. Nah ini ketara kayaknya mereka ya nggak letih, karena memang kalau permainan juga udah luar biasa itu Bang. Karena memang kalau kita lihat pemain-pemain Jepang kan memang pemain inti di klubnya masing-masing. Bahkan kalau dibilang sebagai key player, pemain kunci, artinya mereka dimainkan terus ketika timnya mereka berlaga ya. Seperti Takumi Minamino main kunci ya di AS Monaco gitu kan. Begitu juga Kaoru Mitoma ini kan juga pemain kunci ya di Brighton Hove Albion gitu kan. Pemain-pemain kunci semua ini di klubnya masing-masing. Karena memang kalau saya pikir kan memang ketemu sama pelatih timnas itu, latihan sama timnas ini kan memang paling lama kan 1-2 minggu sebelum pertandingan. Artinya memang latihan yang sesungguhnya mereka lah di klub sama liga masing-masing. Makanya saya apresiasi kalau kemudian kemarin Bapak Erick Thohir sepertinya berhasil boyong si Mads Hilger sama si Elano Rangers ya. Mads Hilger dari Twente, Eliano Rangers dari FC Zwolle. Nah ini dua pemain ini pemain inti ya, pemain reguler di klubnya masing-masing. Si Eliano Rangers ini central defender di FC Twente, dan si Eliano Rangers ini pemain reguler di FC Zwolle. Terlepas posisi dan keterampilan mereka, yang jelas mereka masih muda dan mereka pemain inti, pemain reguler di klubnya masing-masing. Ini sangat penting banget. Karena kalau kita lihat kan kayak tadi juga semalaman kita lihat begitu kelelahan gitu kan. Kalau kita lihat Rafael Struijk yang lain-lain, karena memang sepertinya mereka belum main reguler di klubnya masing-masing gitu kan. Belum menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Tapi kalau untuk jangka panjang udah luar biasa. Karena kayak sekelas Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner ini masih muda-muda semua gitu kan. Investasi yang sangat luar biasa. Belum nanti dari lapisan bawah dari tim junior ada seperti Wilber Jardine, kemudian ada si James Raven yang nanti pada masanya juga akan masuk ke timnas junior. Ini luar biasa ya programnya Bapak Erick Thohir. Yang jelas jangan kemudian apa-apa yang diserang, disalahkan pelatih, manajer atau apa. Kita lihat proses ya, paling enggak timnas kita itu sekarang udah mulai diperhitungkan di peta persepak bolaan di Asia gitu kan. Udah jelas sekali itu kan. Apapun pola permainannya udah mulai diperhitungkan gitu kan. Lihat permainannya memang kalau yang memang biasa main di reguler di klubnya seperti JIZ itu kan tenang, karena memang udah biasa dipakai secara reguler di klubnya di Venezia gitu kan. Pemain-pemain yang masih pemain reguler tuh napasnya pasti bagus gitu kan, kebugarannya masih bagus, seperti Calvin Verdong sama kemudian si JIZ nih kan. Calvin Verdong nih pemain reguler juga kan di Nijmegen juga, JIZ pemain reguler di FC Venezia di Liga A Italia. Begitupun juga Martin Paes ya, pemain inti di FC Dallas Amerika. Yang jelas
kedepannya kita kalau kemudian melihat kondisi semalam, kita betul-betul ngandalin salah satunya. Kalau depan cuma Ratnaro Ratmangun yang ketara memang ngancam, kalau yang lain-lainnya saya bukannya ngesampingkan gitu kan, ini minim sekali. Saya juga ngeri kalau kemudian sekelas Ratnaro Ratmangun kemudian terkena akumulasi kartu, nggak bisa main, bisa tumpul kita punya gitu kan. Makanya saya berharap Bapak Erick Thohir nih nyusul si Eliano Rangers nih. Eliano Rangers kan kayaknya biasa dipasang sebagai wingback ataupun juga sebagai winger kiri ya. Ini luar biasa, dia masih muda. Kita berharap udah terlanjur nih timnas kita, udah masuk, udah kapan lagi gitu kan. Terlepas orang mau kontroversi seperti apa, kalau menurut saya mau diaspora, mau lokal ataupun apa, ketika mereka bermain di lapangan, kemudian mereka menyanyikan lagu kebangsaan yang sama, membela bendera yang sama, mereka bermain demi negara yang sama gitu kan. Gila aja kalau kemudian ada orang yang nggak senang kalau timnas kita kemudian lolos menuju Piala Dunia. Nah, kita berharap banyak Bapak Erick Thohir ini bergerak cepat. Kalau lihat semalam saya juga agak was-was tuh lihat tampilan Saudi Arabia yang main 10 orang kemudian win 2-1 gitu kan. Bahrain juga luar biasa. Jepang luar biasa. Ini memang kita berjuang sih realistisnya di peringkat 3 ataupun 4 gitu kan. Dan itu pun berat ya. Saya pikir berat kita kalau lihat dari pola permainan semalam. Tapi memang itu udah bagus banget gitu kan. Tapi kalau dengan tambahan 1 atau 2 pemain yang menjadi pemain reguler ya, saya bilang nggak pemain kunci di klubnya masing-masing, saya yakin bagus ya kalau kemudian bisa ngambil oleh Ten Hag Romeni gitu kan. Oleh Ten Hag Romeni ini kan juga pemain inti ya, pemain reguler di klubnya. Seperti kemudian ada Mauro Zilstra, ini pemain reguler juga ini kan. Apalagi kalau bisa datengin sekelas kemudian Milian Menhoff yang main di Stoke ya. Tapi kalau sekarang nih realistis, kalau kemudian mereka ditawarin pastinya juga ngeliat ada peluang di situ kan. Pemain bola kan nggak cuma sekedar uang ataupun apa, mereka juga pengen punya cita-cita yang tinggi. Pasti mereka juga cita-cita tertinggi dari pemain sepak bola salah satunya lah bermain di putaran final Piala Dunia. Nah itu teman-teman saya pikir memang sangat penting sekali, dan kita untuk support timnas kita, dan kita kemudian support Bapak Erick Thohir dan semua jajaran elit PSSI untuk kemudian mendatangkan lagi ya, karena memang udah tanggung, udah kapan lagi gitu kan. Masalah besok yang jelas ini memang dibutuhkan pemain yang memang di bagian lini tengah ataupun penyerangan yang mengkhawatirkan ini lini penyerangan gitu kan. Yang jelas kalaupun cuma bisa bertahan, nggak penyerangnya nggak bagus, kapan kita juga akan menang gitu kan. Dan yang kita butuhkan sekarang memang yang grade-nya memang benar-benar pemain reguler di klubnya masing-masing, bahkan kalau bisa pemain kunci lah gitu kan. Ya itu aja teman-teman, kita selalu dukung timnas kita selalu apresiasi timnas kita siapapun mereka, baik mau diaspora mau yang lokal gitu kan. Kita apresiasi apapun pola permainannya, mereka sudah berjuang keras, sudah memperjuangkan tegaknya bendera merah putih ya di dunia internasional, dan berusaha kemudian untuk membawa timnas negara Indonesia gitu, sehingga negara dan bangsa Indonesia ini masuk perhitungan gitu kan, disegani oleh lawan-lawannya di area paling enggak Asia gitu. Udah jelas-jelas seperti itu. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata matur nuwun dah pada nonton video saya.